Kita akan lihat ya di bagian visual element itu di bagian space, space ya. Jadi ada dua tipe space ya atau ruang ya, ada positive space dan negative space. Jadi coba perhatikan. Nah, ini yang dasarnya ada 5 jenis space ya. Proximity ya, proximity ada di dalam prinsip desain dan ada di elemen space ya. Ini penyatuan ya, elemen ya. Overlap yang saling menindih gitu ya. Opacity ini transparan ya. Light and shadow ini penekanan pada jenis shadow ya, sehingga terlihat di atas, di bawah gitu ya. Ada perspektif ya dan depth, jadi kedalaman. Ya, nanti kita coba praktekkan bagaimana elemen space ya ini bisa memperkuat prinsip desain. Iya, di sini kita bisa menggunakan salah satunya ya. Kita coba ya, misalkan di sini kita gunakan drop and shadow ya, shadow lah ya gampangnya ya, penerapannya di mana menguatkan prinsip ya. Kan di sini ini contohnya, ini kan sudah secara kontras juga cukup kontras gitu ya, warnanya kontras, kemudian susunan juga hierarkinya kontras atas ke bawah gitu ya, kemudian balance juga cukup balance ya, artinya balance dari fungsi ya, ini judulnya besar, seimbang ya, ini subjudul dan judul. Kalau kita kecilkan seperti ini, biar seimbang sama besar itu ya, malah jadi nggak kontras gitu ya, dan nggak balance. Nah ini jadi balance seperti ini. Nah, tapi untuk menguatkan, misalkan saya ingin melakukan tadi fungsi drop and shadow gitu ya. Saya buat shadow di sini. Di last mode-nya, di Illustrator dulu ya. Di menu efek kita buka, kemudian saya klik di sini stylize dan drop shadow. Perhatikan di sini. Oke, ini akan ada drop shadow di sini. Anda bisa mainkan opacity-nya, ketebalannya, dan nilai dari posisi daripada bayangannya seperti ini ya. Bikin gitu saja, 9 misalkan. Nah, kemudian blurnya, jadi agak blur ya. Ya, ini semakin kontras, semakin jelas gitu ya. Nah, ini akan menandakan adanya penekanan drop shadow gitu ya, penerapannya, jadi sehingga lebih strong, lebih kuat lagi di sini ya. Kenapa kalau di sini tidak drop shadow juga? Ya, itu mengurangi terbacaan nanti ya. Kalau kita aplikasikan di sini efek, kita gunakan apply drop shadow, masih yang tadi settingannya ya. Sini, lihat di sini, ya nggak terlalu kelihatan juga sebetulnya. Kita besarkan, ya. Sini, efek, apply drop shadow, yes. Nah ini malah kacau, kita harus atur lagi. Cara ngaturnya nanti di efek ya, di bagian properties, di sini ada efek drop shadow-nya, ada 2 kali. Ya, ini tinggal kita edit. Mungkin terlalu besar bayangannya, coba lihat ya, ini. Untuk posisinya terlalu pas gitu ya, kurang pas. Nah, kayak gini ya, mungkin bisa saja ya, ini nggak terlalu kelihatan, jadi makanya nggak perlu, tinggal dihapusnya di sini gitu. Nah, kemudian itu contoh dari shadow ya, kayak gini nih yang saya buat sedikit shadow di kondisi kotaknya gitu ya. Efek apply drop shadow ya, ini ya, akan menguatkan. Baik, berikutnya adalah ada opacity ya, transparansi. Ini juga bisa membantu. Contohnya tadi ya, ini kalau tadi kita tidak opacity ya, katakan opacity-nya di sini tadi 100 ya. Ini akan terlalu strong sehingga menghilangkan hierarkinya. Jadi orang nggak ada dari sini dulu langsung kemari dulu gitu ya. Nah ini untuk menekankan ini, sedangkan kita ingin komposisi warna ini gitu ya, misalkan warna dari corporate ya, kita bisa menggunakan space transparansi di sini. Kita klik di sini, opacity-nya diaktifkan dulu ya, kita turunkan sampai sini misalkan 20-an gitu ya. Nah ini bisa mengurangi, dan transparan di sini kelihatan, dan menjadi seimbang. Tadi kan nggak seimbang ya, dan seperti itu. Nah itu penerapan dari transparansi ya. Kemudian yang lainnya misalkan ya overlapping. Ini udah juga ada overlapping nih, menumpuk. Ini menumpuk nih, contohnya ini yang menumpuk gitu. Biasanya bisa saja ketika menumpuk, tapi biasanya dia tidak kontras ya. Tidak transparan. Contohnya gini. Sorry, saya copy dulu ke sini. Ini saya coba
gunakan yang menumpuk ya. Dari sisi tadi menumpuk ya, tapi dia tidak transparannya juga. Jadi dimainkan scale-nya misalkan. Dan ini bisa saja seperti ini. Jadi biar balance gitu ya. Dibikin menumpuk begitu. Jadi diseimbangkan kembali. Kalau memang seperti ini kan bisa aja dia menumpuk. Ini kan sebetulnya menumpuk nih L dengan kotaknya ini menggunakan prinsip-prinsip penguatan overlapping transparan dan seterusnya gitu ya. Nah itu penerapannya yang nanti akan kita gunakan pada yang lainnya. Oke. Nah sekarang kita coba bagaimana kalau misalkan penerapan saya akan memperkaya dengan menggunakan elemen yang kita buat sendiri ya. Contohnya ya sederhana ya, lingkaran aja, kotak gitu ya dan seterusnya. Saya akan gunakan di sini, saya copy lagi di sini. Oke, perhatikan di sini. Nah, kita bisa buat contohnya dengan menggunakan, saya akan gunakan di sini penerapan tadi unsur penyatuan ya, artinya proximity ini penting banget. Perhatikan di sini saya gunakan kebetulan juga teknik yang ada di Illustrator. Jadi gini, saya akan buat kotak ya, rectangle tanpa stroke ya. Jadi filenya warnanya bebas dulu aja. Saya buat seperti ini. 1 2 3, ada yang meniban-niban gitu ya. Ini kemudian ada di sini dan mungkin di sini. Gitu. Ya. Ini ada juga yang ini. Nah, kemudian warnanya saya isi dengan di swatch color, swatch color, ya. Kemudian dari sini warnanya akan saya ganti, ya. Ini misalkan warnanya asal dulu aja ya, ini orange. Ingat di desain warna itu sensitif, jadi ini sebuah contoh aja dulu. Kita akan lihat di sini penggunaannya, tekniknya ya. Oke, katakan saya gunakan ini, berbagai macam warna di sini, ya. Saya menerapkan prinsip ini ya, prinsip proximity kesatuan. Ini kan berantakan, tapi saya satukan ya. Saya share semuanya dan kita gunakan brush window dengan pilihan brush. Ini ada di brush sebelah sama juga, ya. Ini kita klik and drag yang kita share semua. Oke, masukkan ke sini. Dan kita pilih art brush. Oke, ini oke dulu aja. Oke, kita kasih nama di sini misalkan circle 1. Oke, ini saya sembunyikan dulu. Nah, kemudian brush ini bekerja pada garis ya. Jadi saya buat sekarang sebuah lingkaran di sini dengan menggunakan vertical tool dan garisnya ini saya default dulu lingkaran seperti ini. Kalau perlu tanpa isi ya, saya jelaskan seperti ini. Ya, kita tinggal klik di bagian ini nih, yang tadi. Klik, oke, maka jadi seperti ini. Nah ini kalau kita makin kecilkan, dia makin membesar seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kemudian gini, Pak, ini kan bisa kalau misalkan saya besarkan dia berubah kecil ya. Saya mau misalnya begini nih. Kalau saya besarkan begini juga gitu, gimana caranya? Gitu kan? Ini kalau besarkan dia mengecil kan? Oke, lihat. Di sini perlu settingan kita rubah di bagian edit. Di preference, nanti di bagian general. Nah, ini biasanya ada belum dicontohin ya, scale stroke effect. Karena kan struktur brush stroke effect garis ya. Kita klik di sini dan kita oke. Ketika saya kecilkan, kan begini ya. Dia tetap seperti ini, besar juga seperti ini, gitu ya. Oke, nah ini bisa saya putar juga, atau kita bisa mainkan di sini sudut ini. Ya, tapi ini nggak bisa. Kita putar aja, misalkan saya mau begini, Anda saya besarkan, saya potong tidak di bagian Anda saya potong dulu, saya lihat lagi. Nah ini contoh misalkan saya gunakan bagiannya di sini, saya susun kembali, saya seimbangkan ya, saya juga saya seimbangkan di sini, dan ini menjadi penyeimbang ruang kosong di sini, misalkan balance ya.
asimetris jatuhnya. Nah, kemudian saya bisa melakukan klik rectangle tool dan saya buat ya, ini kotak putih, kebetulan putih ya. Anda mau isi warna apa juga nggak masalah, karena akan memasking objek ini. Ya. Sebetulnya sih nggak seperti ini ya, hanya cukup pada bagian yang dibutuhkan aja kayak gini nih misalkan, yang akan dimasking aja ini gitu ya. Tekan yang belakangnya, klik kanan dan kita pilih masking, atau di dalam di properties biasanya kalau ini kita klik di properties ada di sini ada pilih mask ya, gitu loh. Di sini ada pilihannya nih. Ya, kita bisa gunakan dan make clearing mask. Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini penerapan ini sekaligus juga bisa menerapkan fungsi proximity dan tadi nih ada depth ya, depth kemudian ada arah gitu ya, ada perspective depth. Jadi makin besar makin kecil, ada kecil dan besar kayak gini, ada kecil besar. Jadi dia membuat lebih menguatkan fungsi space gitu ya, ada ruang yang keisi seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, ini nanti kita akan coba lanjutkan lagi dengan bagaimana coloringnya ya. Terima kasih.